إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Adik-adik harap diam, jangan ada yang bicara, ya, diam. Hadirin sidang Jumat yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat yang kedua, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Inilah Al-Qur'an yang tidak ada keraguan di dalamnya, hudan lil muttaqin, petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quranul Karim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diawali dengan Iqra, diakhiri dengan wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Hampir sekitar selama 23 tahun Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kalamnya kepada manusia pilihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Al-Qur'an memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala meninggikan kedudukan hambanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, tergantung kedekatan mereka dengan Al-Qur'an, tergantung pengamalan mereka terhadap Al-Quranul Karim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perkataannya wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau mengatakan, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat beberapa kaum dengan Al-Quran dan menghinakan kaum yang lain dengan Al-Quran juga. Tergantung bagaimana muamalah mereka terhadap Al-Quran. Apabila mereka tunduk patuh terhadap Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaganya baik di dunia ataupun di akhirat. Sehingga Abu Umamah mengatakan, "Iqra'ul Quran, bacalah kalian Al-Quran, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala la yu'adzibu qalban wa'al Qur'an." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah akan mengadab satu hati, satu sosok tubuh yang di dalamnya ada hati, yang hati tersebut membaca Al-Quran, yang hati tersebut mengamalkan Al-Quran, sehingga mereka memiliki kedudukan di sisi Allah, dijaga di dunia dan di akhirat pun mereka mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La raiba fihi
Allah Subhanahu wa taala sebutkan kedudukan Al-Qur'an, tidak ada keraguan di dalamnya. Kabar-kabar yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan di dalam Al-Qur'an, baik yang berkaitan dengan para nabi beserta dengan kaumnya, ataupun yang berkaitan dengan para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, ataupun yang berkaitan dengan wali-walinya syaitan yang mereka membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mengatakan ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Sebagian yang lain dari wali-wali syaitan mengatakan wa ma utituhu illa ala ilmin indi, tidaklah saya mendapatkan kekayaan dunia kecuali dari jerih payah sendiri. Kisah-kisah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan yang berkaitan dengan orang-orang yang beriman, yang berkaitan dengan orang-orang kafir, maka Allah Subhanahu wa taala katakan la raiba fi, semuanya pasti benar seperti apa yang terjadi, sehingga itu adalah kabar dari Allah Subhanahu wa taala. La raiba fi, tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Artinya yang berkaitan dengan hukum, yang berkaitan dengan perintah, yang berkaitan dengan ibadah, yang berkaitan dengan larangan-larangan, maka di dalamnya ada hikmah yang sangat besar, di dalamnya ada keadilan yang luar biasa. Wa tammat kalimatu rabbikal husna, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya telah sempurna perkataan-perkataan Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah, sidqan wa adla. Semua kabar-kabar ataupun larangan-larangan dan perintah-perintah Allah yang kabar pasti benar, baik yang telah lalu ataupun yang akan datang, yang berkaitan dengan alam akhir, dengan binasanya dunia, maka pasti terjadi seperti apa yang telah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa adla, adapun perintah-perintah dan larangan-larangan tidak ada kezaliman sedikit pun di dalamnya, akan tetapi keadilan ditegakkan setinggi-tingginya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsi, inni haramtu dzulma ala nafsi, sesungguhnya saya mengharamkan kezaliman atas diriku, wa ja'altuhu bainakum muharrama, dan saya jadikan kezaliman tersebut haram antara kalian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bihudahu ila yaumil qiyamah. Hadirin sidang Jumat yang saya muliakan, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam kelanjutan ayat yang kedua, hudal lil muttaqin, Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, petunjuk dan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala khususkan bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian dalam ayat yang ketiga dan keempat, Allah Subhanahu wa taala sebutkan sifat orang-orang yang bertakwa, yang mereka mendapatkan hidayah petunjuk dan mengamalkan Al-Qur'anul Karim. Maka mereka-mereka yang mampu mengambil manfaat dan pelajaran dari Al-Qur'an hanya mereka-mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka-mereka yang bertakwa dalam kehidupannya berusaha meraih ketakwaan, mengamalkan perintah-perintah Allah dengan mengharap apa yang ada sisinya, dan menjauh dari larangan-larangan Allah dalam rangka takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Maka merekalah yang akan mendapatkan manfaat dari petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam Al-Qur'an. Sehingga dalam ayat yang kelima Allah Subhanahu wa taala katakan, ulaika ala hudam min rabbihim, mereka itu yang bertakwa kepada Allah, yang mereka beriman terhadap perkara yang gaib, yang menegakkan salat 5 waktu dan menunaikan zakat, dan beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada nabinya,
dan beriman terhadap apa yang diturunkan kepada sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka memiliki keyakinan yang teguh terhadap hari akhir dan kematian, maka Allah katakan, ulaika ala hudam min rabbihim, merekalah yang berada di atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, wa ulaika humul muflihun, dan merekalah yang beruntung baik di dunia dan baik di akhirat kelak. Sehingga apa yang dimintakan oleh orang-orang yang salat dalam salat-salat mereka, ketika membaca satu ayat yang di dalamnya seseorang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berada di jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Maka setelah selembar dari surat Al-Fatihah, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang-orang yang salat, petunjuk yang kalian mintakan dalam surat Al-Fatihah maka terdapat dalam pembukaan surat setelahnya, Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin, dan merekalah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat, dan merekalah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan keberuntungan baik di dunia dan di akhirat. Semoga bermanfaat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-ghina wal-'afaf. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqimus shalah.